Lasarus. Pramugari adalah profesi yang saya impikan dari kecil. Karena menjadi pramugari selain cantik, bisa berkeliling dunia, dan juga memiliki banyak uang. Karena papa membuka usaha di bidang perjudian, sehingga ada satu waktu papa itu harus mengalami di mana anak buahnya itu pada tertangkap. Sehingga papa harus menembus anak buahnya untuk bisa keluar dari penjara. Nah, itu membuat akhirnya imbasnya kena kepada keluarga kami juga, bahwa rumah harus dijual. Besok dibayar, pasti dibayar. Harus bayar tuh. Pasti dibayar. Sampai bayar tuh. Pasti dibayar. Pasti bayar menang. Semua yang kami punya ya akhirnya yang kami nggak punya apa-apa. Mana aja sih Pak dari kemarin nggak pulang-pulang. Mencuri kalah kita. Udah susah cuci lagi. Jual yang lain juga. Jualin, kita mau tinggal di mana? Mana aja kita tinggal cari kontrakan. Udah, sekarang pas sekarang. Dan kami harus tinggal ngontrak dari satu tempat ke tempat lain. Kamu dari mana sih nak? Berangkat pagi pulang malam. Aku cari uang, aku pusing. Ibu kan nggak tahu aku cari uang, pusing. Bukan malah bantuin ibu, malah keluyuran setiap malam pulang. Ya semua kan gara-gara ibu juga. Malu. Karena ibu nggak ngerti. Papa nyantai-nyantai aja, bukan nyari kerja. Saya udah berusaha dari sejak kemarin tapi nggak dapat. Bukan bantuin di anak-anak di rumah ngurus anak-anak. Ah, tidak. Bukan. Beli lagi dari sana. Dan saya seringkali berselisih paham itu mengenai masalah uang. Terus masalah orang tua saya cuma pengen kehadiran saya sebenarnya. Selain uang, kehadiran saya, terus begitu tentang masalah pasangan saya. Karena orang tua saya kurang menyetujui hubungan saya pada waktu itu. Jadi setiap kali kami hanya bertengkar. Karena keadaan papi bagaimana pencaharian juga kagak ada, jadi istri belum saat itu belum bisa terima keadaan, jadi gimana ya, jadi bingung sendiri, akhirnya kenalah marah. Nah Laura kan membantah, ngomongannya juga kadang-kadang dia namanya anak masih kecil. Kamu dari mana sih nak? Berangkat pagi pulang malam. Aku cari uang, aku pusing. Ibu kan nggak tahu aku cari uang, pusing. Bukan malah bantuin ibu, malah keluyuran setiap malam pulang. Ya semua kan gara-gara ibu juga. Malu.
Enggak lah, ibu gak ngerti. Saya pernah mencoba untuk bunuh diri, tapi itu pada waktu saya kelas SMA 1. Iya tuh, ini gimana? Gara-gara aja anak ini. Iya, itu ada racun Apa itu? serangkanya. Kok bisa minum beracun sih? Bapak aja sih. Kamu juga. Karena saya tidak tahan melihat dengan kehidupan keluarga saya. Saya punya orang tua, tapi mereka tidak berfungsi dengan baik sebagai orang tua. Saya punya papa, setiap hari hampir tidak pernah ada di rumah. Biasa saya harus samperin papa saya karena papa saya sering kali berjudi. Dan mama saya sering kali stres. Kalau papa saya belum pulang, dikatakan bahwa saya tidak boleh pulang ke rumah. Jadi saya harus panggil papa saya untuk bisa pulang ke rumah. Jadi setiap hari kehidupan keluarga saya, khususnya orang tua saya ya bertengkar. Saya lebih banyak stres pada lihat orang tua saya seperti itu. Dan ketika dalam keadaan mama saya bilang sama saya, selalu mungkin saat itu mama saya tidak punya teman untuk sharing, tidak punya teman untuk cerita. Jadi ketika pada waktu papa melakukan sesuatu hal yang mungkin ini papa pakai obat-obatan terlarang, dia cerita sama saya. Papa Yudi cerita sama saya, ada apapun mengenai papa, mama cerita sama saya gitu. Sehingga itu membuat saya merasa nggak nyaman dan saya sendiri jadi stres. Aku udah putus asa. Ya sabar aja nak, nanti juga mungkin bukan rezekinya. Aku udah berusaha ngelamar kerja kemana-mana tapi Mungkin bukan rezekinya nanti. Juga sabar ya. Terus bener Pak, saya diterima. Terima kasih ya Pak, terima kasih banyak. Terima kasih Tuhan, aku diterima. Diterima Pak. Ngelamar ditolak, ngelamar lagi ditolak. Jadi itu waktu hampir setahun lebih lah. Ma, aku udah putus asa. ya sabar aja nak, nanti juga mungkin bukan rezekinya. Aku udah berusaha ngelamar kerja kemana-mana tapi Mungkin bukan rezekinya nanti. Juga sabar ya. Terus dia gigih. Jadi kalau dia menginginkan sesuatu, dia pasti terus dia percaya diri, confidence-nya tinggi gitu. Kayak contohnya dia pengen jadi pramugari, aku pengen jadi pramugari deh. Yang bener jadi pramugari gitu kan, mana bisa? Enggak bilang enggak, pasti aku bisa gitu. Nah, itu salah satu sifat dia yang kita tuh kagum juga dari kecil karena dia confidence dan persistent gitu. saya bilang, ini kali mama anterin kamu pasti diterima. Terus kata si Laura, oh iya mah, ayo percaya deh mama bilang. Sepanjang dia dipanggil, saya doa di luar. Saya bilang, Tuhan kali ini kabulkanlah permintaan dia, anakku ini. Kamu diterima di perusahaan kita sebagai pramugari Bener Pak, saya diterima. dan mulai Rabu depan kamu mulai bekerja di sini ya. Terima kasih ya Pak, terima kasih banyak. terima kasih Tuhan, aku diterima. Diterima Pak.
Nah akhirnya seminggu itu dapat kabar bahwa Laura diterima. Dia senangnya seperti apa itu ucapan sampai dia bilang, "Ma, diterima. Terima kasih. Jangan terima kasih sama mama, terima kasih sama Tuhan. Tuhan tuh dengar doa kamu." Dan ketika dikabarkan bahwa saya diterima, itu rasanya seperti hati saya itu melonjak, kegirangan saya benar-benar rasanya tuh seperti terbang, berbunga-bunga terbang gitu. Dan akhirnya apa yang saya impikan kali ini Tuhan buka jalan untuk bisa mencapai. Saya puji Tuhan, apa doa anakku didengar ya saya ikut gembira. Saya terima kasih sama Tuhan juga. Saya bilang, "Lah, cita-cita kamu kan sudah terkabul. Ya kamu harus jalani. Ya karena ekonominya kurang, ya kita coba belajar." Karena waktu dulu sekolah juga dikasih dia transport, tapi emang kita pakai unta diganti seminggu kemudian. Jadi terus naik angkot, naik bajai. Terus dia mah uang makannya gimana, nanti mama bikinin. Jadi mau anterin tiap jam 12 siang saya anterin bawa sanggup. Harapan saya waktu itu pengen dengar cerita dia bagaimana keadaan sudah jadi pramugari. Kan mama kan norak kan pengen tahu kayak sih, terus naik pesawat kayak apa gitu. Kayaknya nggak ada waktu banget, dia sibuk banget. Pulang udah capek karena dia suka marah-marah. Saya main nanya lah, ribet, cerewet gitu. Mengenai gaya hidup saya menjadi seorang pramugari, memang terus terang saya bilang bukan hal yang baik. Karena setiap malam mungkin kami tidur di hotel berbintang. Terus kalaupun mau ke diskotik kita tinggal turun ke bawah untuk ke diskotik. Mabuk-mabukan, minum obat terlarang, dan foya-foya. Itu saya lakukan sebagai pelarian karena saya sendiri tidak mengerti apa yang harus saya lakukan pada waktu itu. Tapi yang saya rasakan, saya pikir saya bisa bahagia dengan saya melakukan hal tersebut. Tapi ternyata saya tidak merasakan kebahagiaan sama sekali. Dalam waktu setahun lebih pada waktu saya terbang, sekitar bulan Juli, di mana pada waktu itu pesawat tempat saya bertugas boleh mengalami kecelakaan. Pada waktu pesawat ini mau mendarat, tiba-tiba pesawat ini keluar landasan dan roda depannya itu terbenam lumpur cukup dalam. Itu terjadi di tahun 2004. Saat itu saya merasakan takut karena saya tidak pernah mengalami kecelakaan. Dan ketika di kokpit dikatakan brace for impact. Brace for impact. Berarti itu adalah tanda di mana kita harus segera memberikan komen kepada penumpang bahwa ini sedang dalam keadaan darurat. Di situ hati sepertinya rasanya langsung lompat. Saya bilang sama teman saya yang duduk sebelah kanan saya, senior saya bilang sama dia, kenapa ini? Dalam keadaan waktu itu saya cuma bilang, ini profesi yang bukan main-main. Profesi ini ternyata riskan sekali untuk cepat meninggal. "Mah, aku kecelakaan." "Lah, kok kamu masih bisa telepon?" Saya bilang, "Kalau gitu kamu aman-aman saja kan? Ya udah doa aja deh, cepat pulang, mami mau lihat coba." Begitu pulang pucat mukanya. Pada waktu kecelakaan yang pertama, semua selamat. Kami sempat mengevakuasi penumpang dan penumpang semuanya selamat, tidak ada luka-luka. Pesawat posisinya terakhir menabrak kuburan dan patah menjadi dua gitu.
pada waktu ketika pesawat itu mendarat. Disitulah saya merasakan cepat sekali. Waktu itu berjalan cepat sekali dan kenceng banget. Jadi saya ingat sekali waktu itu pesawat ternyata nabrak.